Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita RR Golfis featuring Immanuel Golfis. Nah, kemarin tuh pas lagi posting video konten yang membahas rancu, ada temen yang komen di YouTube tuh bilang katanya next bahas Oranda gitu. Ya udah, sekarang kita langsung memenuhi request dari temen yang pengen bahas Oranda. Jadi sekarang masuk ke pembahasan untuk membedakan atau memperlihatkan bahwa ada dua jenis oranda sekarang, oranda long tail OLT atau OST, oranda short tail. Nah, sekarang aku udah masukin dua ikan contoh, satu OST, satu OLT di akuarium. Langsung kita bahas di tank ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sekarang di akuarium aku udah masukin satu oranda OLT atau oranda long tail. Nah, yang satunya OST, oranda short tail. Nah, teman-teman bisa langsung lihat fisiknya ya. Tuh, yang satu ekornya mewah, lebar, panjang. Nah, yang satu tuh lebih kecil, lebih pendek. OST yang satu. Nah, ini perbedaannya nih teman-teman. Tuh, tuh, yang ini OLT. Tuh, dia juga dari ekor kan udah kelihatan ya. Dia lebih lebar, lebih panjang. Dan dari segi dorsal pun dia lebih tinggi, teman-teman. Dorsal lebih tinggi. Nah, kalau yang OST, nah dia lebih pendek, cenderung lebih pendek, dan dorsalnya kalau teman-teman lihat kan juga lebih pendek. Makanya namanya oranda short tail. Nah, ketika teman-teman sekarang udah ngeliat secara fisik perbedaan oranda short tail dan oranda long tail, mungkin aku menambahkan karena pembahasan ada requestan juga mengenai oranda, berarti biar partnya lengkap gitu, aku mungkin ngebahas ke segi pemilihan yang baik kali ya teman-teman ya. Pemilihan baik. Jadi kembali lagi aku menjelaskan dari versi kacamata RR nih teman-teman, karena aku memberikan edukasi atau penjelasan itu berdasarkan dari jam terbangku, karena mungkin kan dari senior-senior yang lain juga dia punya pakem atau standar sendiri yang memang sebetulnya kurang lebih bagusnya tuh semua satu patokan gitu, tapi kan mungkin kan pemilihan bahannya itu kadang ada yang beda-beda apa gimana, jadi aku ngejelasin dari kacamata RR. Nah, jadi kalau misalkan ditanya, Om, kalau pemilihan ikan yang baik itu seperti apa gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk awal yang baik, ini kita bicara nih kualitas ya teman-teman ya. Kita bicara kualitas. Jadi kualitas itu lengkap harus ke semua aspek. Jadi dari eh, kerapihan dorsal, fin-finnya semua, dari siripnya, dari ekor-ekornya itu juga semua harus rapi. Nah, itu sama kayak kemarin kita bahas rancu, teman-teman. Jadi kemarin kan aku juga sudah menjelaskan bahwa kalau di sini karena oranda itu adalah jenis yang pernak-perniknya itu paling lengkap ya, paling lengkap. Dia punya dorsal, punya ekor mewah segala macam. Jadi yang perlu diperhatikan pada saat memilih awal itu kita ngeliat dari dorsal dan kelengkapan fin-finnya tadi. Nah, dorsal itu aku kalau milih udah pasti carinya yang tegak ya teman-teman ya. Aku udah pasti pilih yang tegak. Kalau teman-teman bisa lihat di sini kan yang long tail maupun yang short tail kan semua dorsalnya tegak-tegak semua teman-teman. Tuh, tegak-tegak semua, tegak lurus semua. Tuh, tegak lurus semua. Nah, itu awal pemilihan yang baik dulu teman-teman. Kita belum masuk ke tahap perawatan ya, baru pemilihan. Nah, di ekornya juga teman-teman kan bisa lihat. Di sini aku juga memilih ekor-ekor yang kiri kanannya juga sama gitu. Tingginya sama. Jadi kalau teman-teman bingung maksudnya gimana Om tinggi yang sama? Nah, ini kan teman-teman bisa lihat tuh, atas dan bawah juga sama-sama tingginya, ini sejajar tingginya, atasnya juga jajar setingginya. Nah, dilihat dari samping pun kan kelihatan tuh. Kiri kanannya sama, nggak satu lebar sebelah, nggak satu yang ini juga lebih lebar sebelah. Jadi ini daunnya juga sama nih teman-teman. Tuh. Dan di sini juga teman-teman kan ngelihat kan dari bahan awalnya pun, walaupun ini kan aku nggak ada contoh yang agak sedang nih kebetulan nih teman-teman. Jadi aku memang ada bahannya itu yang lagi under baby.
Tapi mudah-mudahan dari bahan yang under BB ini mewakilkan di size yang agak lebih besar gitu bahannya. Tapi kurang lebih patokannya sama. Nah ini di ekornya kan teman-teman bisa ngeliat sendiri nih. Kalau Joshua antar zoom nih, nah ini kan teman-teman bisa lihat ekornya pun tidak ada lipetan teman-teman. Tuh, tidak ada lipetan. Atau bahan ekor yang ya kelihatan mata tuh kayak udah ada bahan-bahan mau ngelipet gak gitu loh teman-teman. Karena nanti kalau misalkan emang dari bahannya dari kecil under baby seperti ini memang udah ada bahan mau ngelipet, nanti digedein pasti tambah ngelipet teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman lihat kan bagian atas maupun bawah tidak ada lipetan. Tuh. Sama yang OST pun sama. Tuh. Lebarnya sama, tinggi juga sama. Tuh. Nah, ketika teman-teman sekarang udah paham mengenai ekor, yang tadi aku bilang eh, tidak lebar sebelah, tidak tinggi sebelah, tidak ada lipetan. Nah, ada yang tanya lagi nih nanti, Om, kalau misalkan yang Om Renner bahas yang seperti rancu gimana? Tetap tetap itu masih masuk dalam kacamata RR. Maksudnya dari awal kan aku udah bilang dari pembahasan rancu kemarin pun bahwa ikan shockless pun tuh tidak ada yang sempurna. Jadi kalau misalkan nemuin ikan yang memang udah rapi seperti ini, teman-teman udah ngelihat dari kerapiannya udah rapi banget lah gitu dari ekor sampai dorsal. Dan ketika misalnya ada jinjit masih hitungan tipis sekali lah gitu, teman-teman tipis dan lebar sebelahnya juga masih tipis. Kalau dari aku tuh masih masih sosok lah, masih masih oke lah gitu. Asal lebar sebelahnya atau tinggi sebelahnya tuh nggak timpang banget, nggak jauh banget gitu. Jadi masih masuk. Nah dari segi bodinya, nah ini balik lagi body juga masuknya ke kacamata RR lagi nih teman-teman ya dari versi RR. Kalau aku dari dulu kalau ngeliat Oranda itu senengnya tuh nyari kurvanya tuh yang mulus aja gitu. Maksudnya nggak ada patahan gitu, nggak nyebutnya gampangnya itu nggak kayak trapesium atau apa gitu ya. Jadi dari dia eh, lurus terus turunnya agak agak ekstrim nanti baru lurus lagi. Jadi aku senengnya tuh walaupun bicaranya tidak mulus seperti rancu karena kalau rancu itu kan memang punya kurvanya ya berbeda sama Oranda. Jadi dia nggak lebih setengah lingkaran kayak rancu. Tapi aku tetap mengkategorikannya itu mulus gitu teman-teman. Kalau teman-teman lihat kan kalau di sini kan tuh aku bilang mulus tuh ya kurang lebih ngebayangin itu kalau aku tuh kayak rancu gitu loh teman-teman tuh. Dia mulus gitu loh. Nah, cuman kan dia memang tidak tidak seperti rancu gitu, tapi bayangan teman-teman tuh paling nggak kan mulus gitu. Nah, yang di OST seperti ini, yang di OLT-nya teman-teman perhatikan juga aku nyarinya yang kayak gitu tuh. Tuh, sama tuh, mulus juga. Tuh, nggak yang maksud aku tuh di sininya lurus, terus nanti turun ke bawah, baru lurus lagi gitu. Mudah-mudahan sih teman-teman nangkep bisa ngebayangin apa yang aku sampaikan ya. Maksudnya kan dalam artian mulus tuh kalau Randa tuh ya dia nggak seperti rancu tapi mulus lah gitu. Nah, aku ulangin lagi nih, nggak yang seperti lurus, misalnya terus turun ke bawah, terus baru lurus lagi. Jadi sama lah basicnya dia juga mulus seperti ini gitu, mulus. Nah itu kan tadi udah paling nggak udah nunjukin ke arah body tuh teman-teman. Ya mulusnya seperti itulah kalau kalau misalkan dari kacamata RR. Nah ketika teman-teman udah masuk ke apa? Eh, tadi udah bahas ekor kan. Nah sekarang kan kita masuk ke kelengkapan oranda berikutnya. Nih, yang aku bilang kan tetap sama nih ya, sirip bawah perut lengkap ya, tidak ada tekukan juga, tidak ada lipetan. Nah, sirip dayung pun sama, sirip sirip dayungnya pun sama gitu loh, terbuka lebar, tidak ada lipetan atau masuk ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah dapat nih bahan yang seperti ini misalnya dari siripnya juga udah terbuka lebar, keras gitu, nggak nekuk, nggak bengkok, terus dorsalnya juga udah tegak yang seperti ini, berarti kan kalian tinggal masuk ke tahap perawatan. Bagaimana caranya agar menjaga si sirip-sirip ini, ke fin-fin ini, agar masih terjaga seperti kecilnya nih, gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan dari aku, teman-teman kan bisa ngeliat sendiri nih, fasilitas di rumah yang aku pakai ini seperti apa. Jadi kalau aku yang pasti pertama kalau untuk ngerawat mereka, aku nggak berani langsung masih size segini ya, masih size segini, aku nggak berani masukin mereka langsung ke tempat dalam teman-teman. Jadi aku memang ada satu kolam
yang tingginya nih cuma 80 cm, nah airnya nih masuknya cuma 75 lah. Nah, aku memang nggak terlalu masukin ke kolam dalam itu sebenarnya biar tekanan airnya itu ke tulang-tulangnya ini nggak terlalu berat lah gitu. Jadi mereka juga masih terjaga dengan baik. Nanti kalau misalkan ketika mereka sudah di grooming, sudah dibesarkan di kolam yang tidak terlalu tinggi ini, dia sudah nambah besar size-nya, kira-kira kalau aku sih patokan mungkin size-nya udah bisa masuk ke 11 apa 12 cm ya, udah bisa masuk ke 11 atau ke 12 cm. Ya kalau misalkan 10 cm juga udah bulky, udah kelihatan tulangnya udah kokoh segala macam, kita mau cemplungin ke kolam yang pembesaran yang bisa ngebantu supaya size-nya tuh bisa cepet gitu ya, gede, ya baru dimasukin gitu. Tapi kalau misalkan masih sekecil-kecil ini, aku biasanya di tempat yang agak lebih cetek dulu. Tapi jangan terlalu cetek-cetek juga teman-teman. Kalau cetek-cetek itu kan aku lebih aman untuk rancu. Ya kalau oranda-oranda sih minimal mungkin di 50 cm masih oke ya, 50 sampai sampai 70 cm yang kayak ada di tempatku ini masih oke. Nah, itu kan dari tinggi tinggi airnya. Nah, kalau untuk arusnya ini juga penting juga menurutku ya. Penting juga aku tetap menggunakan metode mushroom. Karena menurutku mushroom tuh aman aja gitu menurutku karena kan mesinnya itu nggak pada saat dia keluar itu kan dia nggak langsung hantem ke dalam air. Contohnya kalau waterfall itu kan yang kayak air terjun itu kan dia langsung tekanannya kan langsung ke dalam gitu teman-teman dan koki itu jenis ikan yang dia senang main di kucuran air gitu. Jadi kalau misalkan pakai metode mushroom ini tenaga mesinnya itu kan ngebuang ke atas dulu. Nah pada saat jatuh itu tekanannya nggak terlalu tinggi teman-teman, nggak terlalu kencang. Jadi kalau tangan kalian kalian masukin ke dalam di bawah jatuhan mushroom juga sebenarnya arusnya nggak parah gitu. Nah itu kan metode dari aku yang aku pakai sendiri di rumah. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi gimana caranya ngerawat dorsal dan ekor versi RR gitu. Dan kalau misalkan mau ada tambahan untuk menjaga supaya tidak loyo lah gitu ya ekor sama dorsalnya, eh, pakan juga sangat berpengaruh teman-teman. Pakan dalam artian harus cukup makan gitu. Jangan sampai sehari makannya sekian banyak, besok kendor lagi gitu. Itu pengaruh banget soalnya buat 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 apa kekuatan tulang-tulang dan ekor gitu sirip-sirip. Jadi konsisten pakannya tuh kalau misalkan kalian sehari misalnya eh, 7 kali apa 8 kali gitu atau 5 kali gitu. Nah setiap hari dirutinin gitu, jangan sampai kekurangan. Dan dari porsi makannya juga aku sering jelaskan lebih baik sering tapi sedikit gitu daripada kalian jarang-jarang tapi langsung ngasih banyak. Karena kan kalau langsung ngasih banyak makan pakannya itu mengendap di dalam akuarium atau tank malah menjadi amonia kan malah ikan malah sakit. Jadi mendingan porsinya kalian seringin, ngasih nggak usah terlalu banyak, setiap kali kalian kasih langsung habis, nggak lama langsung habis gitu. Mendingan diseringin, jadi temponya sedikit tapi sering. Itu ngebantu banget buat penggroomingannya gitu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jadi dari tadi kan aku sudah menjelaskan pemilihan yang baik dari segi dorsal, tegak, ekor juga tidak jinjit atau lebar sebelah, walaupun ada toleransinya sedikit gitu ya, walaupun masih tipis-tipis terus masih oke lah gitu. Terus dari bentuk badan tadi kita udah bahas, dari segi kerapihan juga tadi kan sirip dayung diperhatikan, ekor-ekor juga sama dorsal tuh jangan ada melenting atau ada lipatan karena sangat berpengaruh untuk pada saat kalian menggrooming di besarnya juga akan lanjut gitu minusnya. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal merawat dengan baik. Tadi tips-tips kalau dari RR kan jangan sampai terlalu tempat yang dalam kalau size-nya masih kecil seperti ini. Jadi mudah-mudahan kali ini penjelasan membahas sedikit tentang oranda shorttail dan oranda longtail bisa dicerna sama teman-teman semua, bisa menjadi pelajaran baru untuk menambah wawasan gitu. Jadi cukup sampai di sini. Nanti kita akan bikin lagi video-video lebih seru lagi selanjutnya. Jadi pantengin terus channel RR Goldfish dan Immanuel Goldfish. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen. Terima kasih teman-teman semuanya.